Analisis statistik memiliki peran penting dalam menguji kebenaran pernyataan atau klaim yang diajukan oleh suatu entitas atau lembaga. Dengan menggunakan metode statistik, kita dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mendukung atau menolak suatu hipotesis. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih berdasarkan bukti daripada sekadar mengandalkan pada institusi atau asumsi semata. Nah, dalam video ini kita akan menjelajah proses analisis statistik menggunakan perangkat lunak SPSS untuk memeriksa kebenaran pernyataan dari sebuah kantor pelayanan publik. Tujuan utama kita adalah memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan analisis data menggunakan SPSS, mulai dari memasukkan data, melakukan uji statistik yang sesuai, hingga menginterpretasikan hasil analisis untuk membuat kesimpulan yang kuat. Dengan demikian, diharapkan video ini dapat membantu pemirsa memahami konsep analisis statistik dan menerapkannya dalam konteks praktis. Hipotesis nol, H0 adalah pernyataan yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau efek dalam populasi, atau bahwa tidak ada hubungan antara variabel yang diuji. Hipotesis tandingan atau H1 di sisi lain menyatakan bahwa terdapat perbedaan, efek, atau hubungan dalam populasi. Suatu kantor pelayanan publik menyatakan bahwa kantornya rata-rata melayani 30 warga per hari. Data jumlah warga yang dilayani kantor tersebut selama 1 minggu kerja terakhir adalah sebagai berikut. Jumlah warga yang dilayani: Senin 35, Selasa 37, Rabu 26, Kamis 28, Jumat 23, dengan taraf nyata sama dengan 0,05. Buktikan kebenaran dari pernyataan kantor tersebut. Rumuskan hipotesisnya dan ujilah apakah hipotesis penelitian tersebut terbukti benar. Dalam konteks soal yang diberikan tentang kantor pelayanan publik, contoh hipotesis 0 atau H0 bisa berbunyi, rata-rata jumlah warga yang dilayani oleh kantor tersebut adalah 30 per hari, atau H0 sama dengan 30. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 bisa berbunyi, rata-rata jumlah warga yang dilayani oleh kantor tersebut tidak sama dengan 30 per hari, atau H1 tidak sama dengan 30. Jadi, dalam konteks ini, H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah warga yang dilayani dengan klaim kantor. Sementara, H1 menyatakan bahwa ada perbedaan antara jumlah warga yang dilayani dengan klaim tersebut. Dalam analisis statistik, kita akan menguji apakah data memberikan cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1 atau sebaliknya. Baik, untuk memasukkan data ke dalam SPSS, langkah pertama adalah kita membuka perangkat lunak SPSS terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian, buatlah dokumen kerja baru atau buka dokumen yang sudah ada. Nah, di sini saya ingin membuat dokumen kerja baru saja. Selanjutnya, pastikan untuk memasukkan data jumlah warga yang dilayani oleh kantor pelayanan publik ke dalam lembar data SPSS. Nah, lembar datanya itu yang ini. Terus penting untuk memastikan bahwa data terstruktur dengan benar, di mana setiap kolom mewakili variabel. Jadi, kolom ini akan mewakili variabelnya. Ini juga, dan ini juga. Nah, misalnya pada kolom pertama itu, variabelnya itu adalah jumlah warga per hari. Dan setiap baris dalam kolom tersebut itu dia mewakili satu observasi, maksudnya satu data. Misalnya pada soal itu, hari Senin, pada baris pertama itu dia hari Senin itu berapa datanya, terus yang kedua, barisan kedua itu hari Selasa berapa datanya, dan seterusnya. Nah, terus caranya bagaimana untuk memasukkan data tersebut? Nah, caranya kita lihat di bawah pojok kiri itu ada tulisan overview, data view, dan variable view. Nah, di sini kita tekan variable view-nya atau kita pilih variable view-nya. Nah, variabel itu apa? Variabel itu merupakan karakteristik, terus sebutan, ataupun nama untuk data tersebut.
Nah, terus di sini ada nama, kita masukkan namanya. Nah, karena di soal itu terdiri dari kantor yang melayani warga per hari, maka kita memberikan nama saja, itu adalah jumlah warga per hari. Nah, terus kita pencet atau kita tekan enter. Nah, setelah kita menekan enter, itu akan muncul seperti ini. Di sini ada desimal, di sini kita ubah karena kita tidak menggunakan itu. Nah, maka kita ubah dari 2 menjadi 0. Terus labelnya itu adalah saya berikan jumlah warga dilayani per hari. Nah, setelah label di sini karena datanya itu dapat diukur, maka measure-nya itu adalah scale. Nah, setelah itu setelah tampilannya seperti ini, kita ke halaman sebelumnya, itu adalah data view. Nah, di sini sudah ada kolom dengan variabel jumlah warga per hari. Nah, kita masukkan data-datanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu hari Senin itu dia 35, hari Selasanya itu ada 37, hari Rabunya itu 6, terus 28, dan terakhir 23. Nah, setelah tampilan yang seperti ini, setelah datanya itu telah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah kita memilih jenis analisis yang sesuai. Nah, kita pilih menu analis di bagian atas jendela SPSS, itu yang ini. Ya, ada analis, kita pencet, kita pilih. Nah, di sini terdapat submenu yang banyak. Nah, di sini kita pilih submenu yang sesuai dengan jenis analisis yang ingin kita lakukan. Nah, misalnya pada soal ini itu adalah untuk menguji apakah rata-rata populasi sama dengan nilai tertentu dalam kasus ini. Nah, jadi kita pilih submenu compare means and proportion. Nah, di sini kita pencet ini terdapat banyak opsi. Nah, pada tahap ini, itu tahap terakhir, itu untuk mengeksekusi analisis. Nah, dalam submenu ini, dalam sub compare means ini, kita pilih opsi one sample test, t-test. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena kita ingin menguji apakah rata-rata populasi itu sama dengan nilai tertentu. Nah, di sini ada variabel yang sesuai dengan daftar variabel yang tersedia atau variabel yang berisi data jumlah warga yang dilayani. Nah, ini. Terus kita masukkan, di bawah sini ada tes value, kita masukkan nilai yang ingin kita bandingkan dengan rata-rata. Nah, misalnya tadi pada soal itu nilai klaim kantornya itu adalah 30. Jadi, kita masukkan sini nilainya itu adalah 30. Kita masukkan sini nilainya 30. Nah, setelah itu kita pencet ini. Nah, setelah berpindah kotak, baru kita klik OK untuk mengeksekusi analisisnya. Seperti ini. Nah, tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, selanjutnya ada output. Nah, outputnya ini ada statistik deskriptif dan juga hasil uji rata-rata. Nah, pada statistik deskriptif itu ia melihat dari one sample statistik. Nah, sedangkan hasil uji rata-ratanya itu ia melihat dari one sample text-nya. Nah, di sini pada one sample statistik, di statistik deskriptif, itu ada tabel dengan angka yang beragam. Nah, di mana ada N, mean, terus ada standard deviation, terus ada standar error mean. Nah, N itu dia merupakan ukuran sampelnya atau banyaknya datanya. Nah, ada banyaknya datanya pada soal itu ada 5. Terus masuk ke mean. Mean itu merupakan rata-rata. Nah, rata-ratanya itu ada 29,80. Nah, ini diperoleh dari jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, dari data
hari Senin sampai hari Jumat itu nanti dijumlahkan, setelah ada hasilnya nanti akan dibagi dengan 5 dan menghasilkan rata-ratanya itu adalah 29,80. Terus kita masuk ke standard deviation atau standar deviasi. Nah, ini merupakan penyebaran datanya. Nah, penyebaran datanya itu adalah 5.975. Nah, semakin besar datanya, maka semakin beragam. Terus kita masuk ke standar error mean. Nah, standar error mean ini atau biasa disebut dengan standar error rata-ratanya. Nah, ini bisa didapatkan dari standar deviation dibagi dengan akar 5. Nah, di mana standar deviation itu adalah 5.975 dibagi dengan akar 5 itu akan menghasilkan 2.672. Selanjutnya itu adalah hasil uji rata-rata yang dilihat dari tabel one sample test. Nah, di sini ada test value itu yang merupakan rata-rata hipotesis atau P0-nya itu adalah 30, terus T-nya itu merupakan statistik uji T. Nilainya ini akan didapatkan dari pembagian beda rata-rata P dikurang P0 itu dibagi dengan standar error rata-rata. Nah, di mana beda rata-ratanya ini didapatkan dari min dikurang test value-nya. Jadi, beda rata-rata P dikurang P0 itu didapatkan dari min dikurang T value, yaitu 29,80 dikurang 30 itu menghasilkan min 0,200. Nah, jadi kita masukkan nilainya yaitu min 0,200 dibagi dengan 2.672. Nah, hasilnya ini akan mendapatkan min 0,75. Nah, selanjutnya ada DF. Nah, DF ini merupakan derajat bebas. Nah, derajat bebas ini didapatkan dari N dikurang 1. N-nya itu tadi 5, maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, lanjut ke P value. P value-nya itu adalah 0,944. Terus beda rata-ratanya itu tadi seperti yang didapatkan tadi yaitu min 0,200. Dalam pengambilan keputusan statistik, kita menggunakan nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai ambang batas untuk menentukan apakah kita harus menolak hipotesis nol atau tidak. Dalam kebanyakan kasus, nilai taraf yang umum digunakan adalah 0,05, yang berarti kita akan menolak H0 jika p-value atau nilai probabilitas yang dihasilkan oleh analisis statistik lebih kecil dari 0,05. Dalam konteks soal kantor pelayanan publik, jika nilai p-value yang dihasilkan dari analisis statistik kurang dari 0,05, kita akan menolak hipotesis 0 atau H0. Ini berarti bahwa data memberikan cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata jumlah warga yang dilayani tidak sama dengan 30 per hari, seperti yang diungkapkan dalam klaim kantor. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, kita gagal menolak H0, yang berarti tidak cukup bukti untuk menyimpulkan adanya perbedaan antara rata-rata jumlah warga yang dilayani dengan klaim kantor. Alasan dibalik penggunaan nilai signifikansi taraf sama dengan 0,05 adalah karena telah dianggap sebagai standar yang cukup umum dan dapat diterima dalam bidang statistik. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan menggunakan nilai signifikansi taraf nyata sama dengan 0,05, kami menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk tidak menolak hipotesis 0 atau H0 karena p-value-nya 0,944 yang dimana lebih besar taraf nyatanya 0,05. Maka hasil pengujiannya tidak menolak H0, artinya rata-rata jumlah warga yang dilayani oleh kantor pelayanan publik sama dengan 30 per hari, sesuai dengan pernyataan yang diuji oleh kantor tersebut, sehingga dengan tingkat signifikansi 0,05, klaim kantor pelayanan publik terbukti benar.